warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Imelda Fitriana NIM 7, yang kedua Muhammad Hilman Abror NIM 10, yang ketiga Riki Ardika NIM 17, yang keempat Nur Faiz Rizky Pratama NIM 21, yang kelima Kurnia Tri Setiaji NIM 26, kemudian yang terakhir Helmi Mufid NIM 27. Kelompok 4 akan membahas tentang prinsip, subjek, dan alat evaluasi. Pokok pembahasan di kelompok 4 yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip evaluasi. Yang kedua, subjek evaluasi. Dan yang ketiga, alat evaluasi. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi. Prinsip tidak lain adalah pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besar. Kebenaran prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk untuk keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara yang benar. Kemudian terdapat prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga praktis, yang keempat kooperatif, dan yang kelima adil dan objektif. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran ini sendiri merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dari kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Kesalahan utama yang sering terjadi di antara para peserta didik adalah evaluasi hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti pada akhir unit, pertengahan, dan atau akhir suatu program pengajaran. Akibat yang terjadi adalah minimnya informasi tentang peserta didik sehingga menyebabkan banyaknya perlakuan prediksi pendidik menjadi biasa dalam menentukan posisi mereka pada kegiatan kelasnya. Dalam pengembangan instruksional, evaluasi hendaknya dilakukan semaksimal mungkin dalam suatu kegiatan. Ini dianjurkan untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang kegiatan peserta didik di kelas dan selanjutnya digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan program seperti yang direncanakan. Faktanya, teori tentang prinsip kontinuitas memang tidak banyak diulas oleh beberapa ahli. Namun, pada tatanan pelaksanaannya tetap urgent dan berkontribusi dalam menghindari tindakan prediksi saat menilai hasil belajar peserta didik. Meskipun demikian, dapat dideskripsikan wujud nyata dari penerapan prinsip ini dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, di awal kegiatan pembelajaran, pendidik menjajaki pengetahuan dasar peserta didik terkait materi yang akan dipelajari dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kegiatan ini lebih akrab dikenal dengan apresiasi, tetapi juga bermakna sebagai pretest. Jika ternyata pengetahuan mereka minim, selanjutnya pendidik memaparkan materi secara sistematis. Di sela kegiatan pembelajaran, pendidik kembali mengajukan pertanyaan atau memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik untuk mengetahui perkembangan pengetahuan yang mereka miliki. Lalu, pada akhir kegiatan pembelajaran, pendidik kembali memeriksa pemahaman mereka secara utuh. Tidak hanya sampai di situ, pendidik juga bisa memberikan tugas tambahan kepada peserta didik di luar kelas atau tugas di rumah. Memberikan ulangan harian beberapa kali sesuai dengan banyaknya bab pembahasan selama 1 semester sampai pada UTS dan UAS. Yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi, baik menyangkut
aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotorik. Aspek kognitif tersebut merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu ada 6. Yang pertama, pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Aspek kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sistematis, dan yang keenam penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Selanjutnya, aspek afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama, menerima atau memperhatikan. Yang kedua, menanggapi. Menanggapi ini mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga, following atau menilai atau menghargai. Yang keempat, mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Kemudian, aspek psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Prinsip-prinsip umum ada 5. Sebelumnya 2 prinsip evaluasi telah dijelaskan Saudari Imelda. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip praktis, kooperatif, serta adil dan objektif. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain menggunakan alat tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bahasa petunjuk mengerjakan soal. Contoh, pada saat ujian tengah semester, di dalam soal guru telah mencantumkan petunjuk mengerjakan soal tersebut. Selain itu, guru telah menyiapkan lembar jawaban bagi siswanya sehingga siswa tidak perlu menyiapkan sendiri. Kooperatif dan kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Adil dan objektif dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Selain itu, guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan atau data dan fakta yang sebenarnya bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Contoh, prinsip adil. Guru secara laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa murid perempuan yang cantik, kemudian memberi perlakuan khusus. Semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut. Prinsip objektif. Guru secara memberi nilai 85 untuk tugas praktikum membuat miniatur candi pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut, namun si B
yang produk mereka lebih bagus melakukan nilai hanya 80. Ini adalah penilaian yang bersifat subjektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Sebelum saya menjelaskan mengenai prinsip evaluasi, menurut Rubianto, saya akan menjelaskan mengenai standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip evaluasi menurut Rubianto ada 3, yaitu yang pertama, prinsip totalitas, yang kedua, prinsip kesinambungan, yang ketiga, prinsip objektivitas. Yang pertama adalah prinsip totalitas, yaitu evaluasi hasil belajar harus dilakukan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan, yaitu evaluasi yang baik dilakukan secara teratur, berkesinambungan dari waktu ke waktu, rencana dan terjadwal. Evaluasi yang demikian akan menggambarkan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas, yaitu evaluasi yang baik harus terlepas dari kepentingan subjek. Hasil evaluasi tersebut harus menggambarkan kondisi peserta didik secara objektif. Saya di sini akan melanjutkan slide berikutnya. Subjek evaluasi adalah subjek atau pelaku evaluasi pendidikan. Ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Perlu diketahui bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu akan sangat tergantung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya dalam kegiatan evaluasi, di mana sasaran evaluasi adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasi adalah guru atau dosen. Apabila sasaran yang dievaluasi adalah kepribadian peserta didik, di mana pengukuran kepribadian itu dilakukan dengan menggunakan instrumen teks yang sifatnya baku, maka subjek evaluasinya tidak bisa lain kecuali psikolog. Ada beberapa syarat untuk seseorang menjadi subjek evaluasi, diantaranya 1. Mampu melaksanakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh seorang evaluator adalah mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktek. 2. Cermat, dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. 3. Objek, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai keadaan. Selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. 4. Sabar dan tekun agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan. Tidak gegabah dan tergesa-gesa. Hati-hati bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung risiko atas segala kesalahannya. Selain objek evaluasi, ada juga objek evaluasi. Objek sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan melihat dari 3 segi, yaitu
dari segi input, transformasi, dan output. 1. Input. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur mencakup 4 hal, yaitu kemampuan untuk mengikuti program dalam suatu lembaga sekolah institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. B. Kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menambahkan bentuknya dalam tingkah laku dalam hal-hal tertentu. Informasi tentang kepribadian sangat diperlukan. Alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut tes kepribadian atau personality test. Sikap-sikap. Sebenarnya sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Alat untuk mengetahui sikap dinamakan tes sikap atau attitude test. Oleh karena tes ini berupa kala, maka lalu disebut skala sikap atau attitude scale. Intelijensi. Untuk mengetahui intelijensi ini digunakan tes intelijensi yang sering dikenal sebagai tes IQ. 2. Transformasi. Telah dijelaskan bahwa banyak unsur-unsur yang terdapat dalam transformasi semua dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. 3. Output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Output dapat dilihat dari aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Materi mengenai alat evaluasi, yaitu alat evaluasi berupa tes. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian alat. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Secara umum, alat evaluasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut. Sedangkan non-tes adalah prosedur penilaian yang ditunjukkan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku, seperti aspek afektif dan aspek psikomotorik, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Teknik tes ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur peserta didik, maka tes dibedakan menjadi tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan hal itu dapat dilakukan pemberian yang tepat. Dalam arti lain, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran.
Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial atau remedial teaching, penemuan kasus, dan lain-lain. Yang kedua adalah tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Evaluasi formatif dapat juga diartikan sebagai penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilaksanakan. Jadi, sebenarnya evaluasi formatif tidak hanya dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tetapi bisa juga dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung. Misalnya, ketika guru atau dosen sedang mengajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau mahasiswa untuk mengecek atau untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman siswa atau mahasiswa tentang hal yang diterangkan guru atau dosen. Jika ternyata masih banyak yang belum mengerti, tindakan selanjutnya adalah mengubah atau memperbaiki cara mengajar sehingga benar-benar dapat dipahami dan diserap. Contoh lainnya bisa juga dengan memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswa setelah pelajaran selesai untuk dikerjakan di luar jam pelajaran atau di rumah. Setelah diperiksa dan ternyata masih banyak yang salah mengerjakan tugas tersebut, guru atau dosen harus menjelaskan kembali pelajaran itu. Dengan demikian, evaluasi formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi dapat pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung atau sesudah pelajaran selesai. Yang ketiga adalah tes sumatif. Tes sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Evaluasi sumatif dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam 1 bulan, 1 semester, atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Evaluasi sumatif lebih menekankan pada nilai dan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan program pengajaran tengah semester atau UTS 1 semester atau UAS, dan setelah peserta didik selesai program pendidikan pada tingkat tertentu, misalnya tamat SD, SMP, SMA, atau PT. Saya akan melanjutkan slide ke-14 sampai ke-15 tentang teknik non-tes. Teknik non-tes mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan teknik non-tes dilakukan bukan dengan cara menguji peserta didik tersebut, tetapi dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis, observation, melakukan wawancara, interview, menyebarkan angket, kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentary analysis. Hal ini berbeda dengan evaluasi menggunakan teknik tes yang lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dari segi ranah kognitif. Evaluasi dengan teknik non-tes ini lebih berfokus kepada penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan atau psikomotorik domain. Ini berbeda dengan teknik tes yang penggunaannya lebih tepat untuk mengukur kognitif peserta didik. Teknik non-tes lebih tepat digunakan untuk mengukur afektif, pengalaman, dan psikomotorik
atau pengaplikasian peserta didik terhadap ilmu yang didapatkan. Jadi, dalam mengevaluasi peserta didik, pendidik juga harus menggunakan teknik yang sesuai. Kesesuaian antara apa yang diukur dengan alat ukur diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan. Misalnya, pendidik ingin mengetahui apakah peserta didiknya dapat melakukan gerakan sholat dengan benar. Sedangkan tes yang diberikan adalah tes tertulis, tentu saja tidak akan didapatkan apa yang diinginkan, dan imbasnya adalah salah kesimpulan. Teknik non-tes ada 6, yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Skala bertingkat adalah menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil perkembangan. Contoh, skor atau nilai yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat belajar siswa. Kuesioner adalah berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur. Responden. Angket atau kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Ia dapat berupa kuesioner bentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk skala sikap. Sedangkan daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Daftar cocok bukanlah angket. Daftar cocok mempunyai bentuk yang lebih sederhana, karena dengan daftar cocok peneliti bermaksud meringkas penyajian pertanyaan mempermudah responden dalam memberikan respondennya. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara jalan tanya jawab sepihak. Macam-macam wawancara. Wawancara terpimpin. A. Guided interview. Wawancara terpimpin yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur, struktur interview, atau wawancara sistematis atau systematic interview. Adapun yang dimaksud dengan wawancara terpimpin adalah wawancara di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. B. Wawancara tidak terpimpin. Unguided interview. Wawancara tidak terpimpin yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau simple interview, atau wawancara tidak sistematis atau non-systematic interview, atau wawancara bebas. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara di mana si penjawab, responden, diperkenalkan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi dapat dilakukan pada berbagai tempat, misalnya kelas pada waktu pelajaran, di halaman sekolah, pada waktu bermain, di lapangan pada waktu murid olahraga, pada upacara, dan lain-lain. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa hidupnya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi dapat suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai, seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, dan sebagainya.